Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Ya, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan kesaksian Murtadin yang sangat luar biasa, di mana dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, mari kita dengar bagaimana kesaksiannya dan semoga kesaksian ini memberkati kita dan menginspirasi kita. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, ya. Ibu Nurul Ramadhani, ini namanya kenapa Nurul doang ya di sini? Iya. Nurul Ramadhani itu memang nama warisan dari orang tua ya, Bu ya? Iya, Nurul Ramadhani itu orang tua kasih itu karena saya waktu itu lahirnya bulan Ramadan ya, tanggal 29 Ramadan waktu itu. Jadi makanya orang tua kasih Nurul Ramadhani. Oh gitu. Baik. Ya, jadi beberapa waktu lalu sebenarnya saya sempat merinding ketika Ibu itu menceritakan tentang kesaksian mengikut Tuhan gitu ya. Nah, tapi sayangnya waktu itu sangat singkat karena kita harus berbagi waktu ya Bu ya. Jadi malam hari ini saya akan beri ruang khusus buat Ibu bisa berkesaksian cerita dari awal Ibu sebelum sampai sesudah mengenal Yesus, lalu perjalanan hidupnya mengikut Yesus itu seperti apa, lalu perubahannya bagaimana, dan apa yang bisa membedakannya seperti itu ya. Jadi saya kasih ruang khusus buat Ibu. Silakan Ibu. Iya, perkenalkan diri dulu, perkenalkan. Terima kasih Bu Fatima ya. Iya, sama-sama. Oke, shalom, selamat malam saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani. Saya sangat bersyukur sekali pada malam hari ini saya diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Ibu Fatima Sadia. Saya percaya hadirnya saya di channel Ibu Fatima itu bukan karena hebatnya saya, bukan kuatnya saya ataupun Ibu Fatima, tapi saya percaya itu ada urapan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus agar kami atau saya memberitakan kebenaran firman Tuhan tentang kuasa Tuhan, tentang dahsyatnya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa dan Sang Juru Selamat seperti itu. Jadi saya percaya yang teman-teman yang sedang menonton pada malam hari ini, saya percaya urapan Roh Kudus juga mengalir atas teman-teman semua sehingga kita semua diberkati. Saya sebenarnya dulu dari seberang ya, saya seorang dari Melayu, itu bapak mama saya dari Melayu kan, tapi sekarang saat ini saya tinggal di daerah provinsi di timur gitu, saya tinggal di timur gitu. Panjang ceritanya, nanti saya akan ceritakan bagaimana sih kisah saya dari awal dan sampai hari ini Tuhan Yesus mengubah hidup saya secara luar biasa. Itu dulu Bu Fatima. Oke. Bagus sekali Bu, luar biasa. Jadi Ibu baru ngomong sedikit aja sudah luar biasa, apalagi diceritakan semuanya ya. Boleh Bu, sedikit. Silakan cerita bagaimana sih kok bisa Ibu ini mengambil keputusan untuk menjadi Kristen. Ya kalau nggak salah baru tahun 2018 ya Bu ya? 2018 benar. Oke, siap, boleh diceritakan Bu. Oke, terima kasih Bu. Oke, baiklah saudara-saudara saya akan ceritakan ya, saya akan berikan kesaksian saya. 2018 memang benar, itu suatu tahun yang bagi saya sangat luar biasa seperti itu. Memang nggak mudah gitu ya, perjalanan hidup saya bertemu dan mengenal Tuhan Yesus itu nggak mudah. Banyak sekali perjalanan yang saya harus lewati itu. Tetapi saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa karena Tuhan sudah memilih saya. Nah, ceritanya awalnya seperti ini. Memang dari dulu, dari kecil saya dilahirkan dari keluarga yang memang taat, ibu bapak saya taat seperti itu. Saya juga diajarkan seperti itu sampai saya dewasa seperti itu. Dan dulu juga pernah waktu saya masih kecil-kecil, saya sangat dilarang ya sama orang tua saya. Kita boleh bergaul, tetapi kita tidak boleh tahu apa sih seperti itu, termasuk waktu itu tentang agama Kristen. Saya dibatasi, saya punya teman tapi saya dibatasi agar jangan saya terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Nah, waktu itu ketika saya sudah selesai, saya sekolah ya panjang seperti itu 2018 itu, saya itu pengen kerja gitu ya, pengen kerja. Saya bilang sama orang tua saya mau merantau seperti itu. Nah, dan tuh orang tua saya mengizinkan saya itu 2018 dan tepatnya Januari 2018 itu saya pergi ya. Namanya anak-anak kampung seperti itu kalau pergi ke Jakarta itu bangga banget gitu ya Bu Fatimah ya, senang, dan saya pergilah ke Jakarta seperti itu. Nah, sepanjang perjalanan saya seperti itu saya merantau gitu kan, saya kerja seperti itu di daerah orang, saya mengenal banyak teman-teman seperti itu. Nah, saya mengenal orang-orang yang beragama Kristen atau apa itu, saya berteman dengan mereka seperti itu. Nah, singkat cerita itu bulan Juni 2018 ya, bulan Juni 2018 itu ada suatu kejadian yang luar biasa yang saya alami seperti itu. Memang saya punya teman orang yang beragama Kristen seperti itu, tapi saya tidak tidak tanya lebih dengan mereka bagaimana, dan saya juga tidak tahu itu prosesnya karena itu begitu luar biasa seperti itu kan. Nah, saya ingat itu Juni 2018 ketika saya bermimpi gitu.
Tapi kalau sekarang itu banyak orang-orang bilang, oh karena mau ikut suami, karena ini atau apa, tapi tidak. Sebelum saya kenal suami saya, Tuhan lebih dulu menjamah saya, seperti itu. Jadi Juni 2018 ceritanya, saya tuh pulang kerja lelah, saya tidur, ya masuk ke kamar, namanya anak-anak kos-kosan ya, jadi tidur gitu. Saya tidur istirahat. Nah malamnya itu saya bermimpi gitu. Saya bermimpi, saya didatangi oleh seorang sosok seperti itu, tinggi besar, ya berjubah putih, rambutnya sebahu, mukanya bersinar. Itu kalau saya lihat itu paling gagah, paling wow, luar biasa seperti itu. Tapi itu saya tidak tahu. Nah pada saat itu, ya sosok itu memberikan tangannya kepada saya, Nah, saya tidak berbicara apa, B atau apa. Saya lihat, kemudian saya sujud gitu. Saya langsung berlutut dan saya genggam tangan itu. Nah, saya genggam tangan itu. Nah, ketika saya menggenggam tangan itu, saya merasakan sesuatu yang luar biasa sekali. Sesuatu yang, aduh, kalau saya rasakan itu kayak sesuatu yang mengalir, tiba-tiba mengalir, dan itu menghasilkan damai, rasa yang luar biasa yang belum pernah saya lakukan. Lalu tiba-tiba saya kaget bangun. Saya pikir ini adik saya. Saya lihat ke pintu itu nggak ada orang. Saya lihat semua nggak ada siapa-siapa, cuma saya sendiri karena kamar itu kecil seperti itu. Jadi saya kaget bangun. Lalu saya pikir, ini mimpi atau apa ya? Bodo amat itu ya, karena waktu itu bodo amat, nggak usah pikirin seperti itu. Dan saya pikir siapa gitu, itu bunga tidur, mungkin karena saya capek. Seperti itu pikiran saya. Nah, saya ketika bangun pagi itu saya masih mikir, ini tadi mimpi apa gitu kan, mimpi apa ini? Saya bilang begitu. Tapi saya nggak dapat jawabannya, tapi hati saya itu mulai terasa ada sesuatu, saya harus cari tahu gitu kan, saya harus cari tahu kebenarannya, ini benar apa enggak, ini siapa, seperti itu. Hingga sampai saya kayak orang kebingungan, saya diam gitu kan, sampai adik saya tanya, saya di sana tinggal sama adik saya yang bungsu seperti itu. Saya tanya gitu, ya kak kenapa? Saya bilang nggak ada apa-apa gitu. Nah tetapi ada terus rasa keingintahuan saya. Nah pada suatu hari berjalan dari kejadian mimpi saya itu beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba saya nanya sama teman saya. Saya tanya sama teman saya seperti ini, kamu kalau hari Minggu tuh ke gereja ya? Saya bilang seperti itu. Dia bilang, iya saya ke gereja, dia bilang gitu. Oh, saya bilang, lalu kalau gereja kenapa? Saya nggak tahu loh, kenapa saya langsung berbicara tentang gereja pada saat itu. Karena saya tidak tahu itu apa maksudnya gitu kan. Saya langsung bilang gitu. Oh ya, tadi saya langsung katakan seperti ini, saya boleh ke gereja nggak? Saya bilang begitu. Dia kaget. Dia bilang boleh, tapi ada kata tapi. Dia bilang itu saya nggak mau nanti sampai keluarga kamu atau siapapun menyalahkan saya. Enggak, saya mau ke gereja. Saya bilang seperti itu. Nah, waktu itu gereja yang pertama kali saya datang itu tepatnya di Bogor, ya di Bogor. Dan hari Minggu itu jaraknya jauh. Saya tinggal di Tangerang dan gereja itu di Bogor. Nah, karena saya ingin ke sana benar seperti itu. Kayak dorongan hati saya yang sangat luar biasa. Saya harus pergi dan saya harus pergi. Nah, hari Sabtu ya. Karena hari Minggu gereja biasa, hari Sabtu itu saya bilang sama adik saya bilang, saya mau ke rumah temen ya, saya izinnya sama adik saya seperti itu, saya mau nginep rumah temen gitu, saya membohongi adik saya, tapi saya bilang, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, saya pikir, dan ya sudah, saya pergilah, lanjut cerita, dan tepatnya hari Minggu, itu saya udah kayak berkobar-kobar, kayak ada sesuatu yang membakar, aduh cepet, kayak ada sesuatu yang lain. Nah singkat cerita saudara-saudara, dan itu saya pergi, itu gerejanya mulainya jam 8, jadi jam 6 pagi kita udah pergi gitu kan, jam 6 pagi udah pergi karena jauh jarak gerejanya. Saya berjalan, kita naik motor, kita sana, tibalah saya di gereja itu, itu udah saya sampai segitu tuh, hati saya tuh kayak rasa keringat dingin itu mencucur seperti itu, kayak ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam diri saya gitu kan. Saya melangkah itu masih gemetar, aduh, teman saya bilang masuk aja nggak apa-apa, boleh saya masuk aja nggak apa-apa. Langsung ketika saya masuk ke pintu depan, saya melangkah kaki kanan saya, itu gerejanya itu kan pasti itu berhadapan, dindingnya itu kaca, ada lukisan seperti itu. Ketika saya masuk langsung saya lihat, langsung tangan saya ini langsung seperti ini, ya seperti ini. Saya bilang, ini yang datang di mimpi saya. Saya bilang, ini yang datang di mimpi saya. Saya bilang seperti itu. Nah teman saya bilang, ya itulah Tuhan orang Kristen, Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak bisa berkedip, mata saya terpanas, terpukau secara luar biasa. Kayak ada sesuatu energi yang baru saya dapat, yang membangkitkan saya. Itu saya langsung semangat, saya langsung bilang tunjuk, ya ini yang datang di mimpi saya. Sampai saya nggak bisa berkata-kata lagi, saya bilang, sampai ketika saya duduk, ya udah kata teman saya, silakan duduk. Saya ikuti ibadah itu, silakan duduk. Sambil tangan saya ini masih tunjuk aja, masih seperti ini, tunjuk. Saya bilang, kenapa dia datang? Kenapa? Ada pertanyaan itu, kenapa dia datangi saya? Kenapa dia hadir di saya? Apa sih gitu? Kok Tuhannya orang Kristen datang sama saya? Ada maksud apa? Itu mulai pertanyaan itu berkelamu di kepala saya ini. Terus saya ikuti ibadah itu, seperti itu, dan prosesnya sampai selesai dan kita pulang. Nah di perjalanan pulang itu saya masih bertanya, ini ada apa sebenarnya gitu? Apa yang diinginkan dari saya gitu? Masih, tapi jawaban itu belum. Nah
Dan selanjutnya semenjak hari itu saya terus rajin ke gereja dengan cara saya bohongi adik saya, ya bohongi adik saya. Saya bilang mau ke tempat, tapi tujuan saya ke sana. Nah, singkat cerita, saya diceritakan sama teman saya begini-begini. Oh, Tuhan itu seperti ini, seperti ini. Mulailah saya mencari informasi melalui HP. Saya suka cari-cari apa seperti itu. Tetapi masih punya rasa ketakutan pada saat itu, gitu kan. Karena saya masih mikir, oh saya ini masih beragama ini, kalau saya mempelajari ini, nanti saya berdosa. Karena kita udah diajarkan dari dulu, kalau kita mempelajari agama ini, kita akan berdosa, seperti itu. Makanya saya itu pengen, tapi saya takut, gitu, pada saat itu. Saya pengen, tapi saya takut, gitu. Nah, lanjut cerita, tibalah. Saya pikir, gini, tiba-tiba saya mempunyai masalah, ya. Beberapa waktu kemudian saya mempunyai masalah. Saya ribut sama adik saya, ribut sama saudara saya, ribut sama kakak saya. Seakan-akan mereka membenci saya, gitu. Seakan-akan mereka memusuhi saya. Dia bilang, ini salah saya apa? Karena dengan beban yang berat, pikiran yang tidak menentu, saya berdoa. Ya, saya berdoa dengan agama saya yang terdahulu. Tapi saya nggak nemu jawaban itu. Hamba setelah saya selesai melakukan ibadah itu, saya tambah pusing, tambah, aduh, ini gimana nih, aduh gimana, gitu kan. Sampai seperti itu, nggak ada jawaban. Ya sudah pikiran saya sampai, aduh, nggak lagi saya. Dengan adik saya juga, dia marah-marah, nggak jelas seperti itu. Dan pada saat itu saya punya teman ya, yang saya bilang tadi, yang saat ini sudah jadi suami saya, seperti itu. Nah, saya pergi ke dia. Saya ingin, niat hati saya pengen curhat seperti itu, pengen curhat, ingin menguapkan rasa-rasa, tapi kenyataannya apa seperti itu. Saya juga mendapat sesuatu hal yang tidak saya inginkan, gitu kan, membuat saya semakin sesak. Aduh, lalu kemudian saya bilang, udah, ini udah terlalu berat bagi saya nggak sanggup, saya nggak mau lagi. Saya bilang, saya mau mati aja, saya bilang, saya mau mati aja. Saya bilang, ngapain saya di dunia ini, ngapain, saya bilang seperti itu, nggak jelas. Saya bilang, kemana saya. Dan pada saat itu teman-teman, karena saya tidak tahu lagi saya mau kemana, saya mau lari kemana, karena masalah yang saya terima pada saat itu berat sekali. Kalau secara ini saya waktu itu berat sekali. Dan saya naik kereta api. Rencana pada saat itu saya mau bunuh diri. Ya, saya mau bunuh diri. Saya pikir kalau gantung diri itu kadang mati, kadang kagak, kayak gitu ya. Minum racun juga. Kalau bunuh diri, loncat dari rel langsung mati, hancur, selesai. Itu pikiran saya pada saat itu. Lalu, nah ketika saat itu, saya air mata saya sudah mengalir, sudah. Saya duduk seperti itu, saya genggam tangan saya. Nah, tiba-tiba saya tertuju. Langsung saya katakan seperti ini. Kalau memang kamu, gitu, Tuhannya orang Kristen, memang benar-benar nyata, memang benar-benar ada, saya bilang, dan kamu sudah datang ke kehidupan saya, dan buktikan kepada saya seperti itu. Jika memang benar pilihan saya ini benar, saya bilang, teguhkan hati saya bilang seperti itu. Tetapi kalau ini tidak benar, kembalikan saya ke orang tua saya bilang seperti itu. Kalau tidak, saya mau selesai saat ini juga, saya bilang seperti itu pada saat itu. Nah, lalu saya ketika saat itu saya mendengar suara, ya, saya mendengar suara telinga saya. Suara itu sangat jelas, dia bilang. Suara itu bilang, kamu sangat berarti, kamu sangat spesial, gitu. Bilang seperti itu. Lalu kaget, ya, saya kaget. Saya lihat kiri kanan nggak ada, cuma saya sendiri di bangku pada saat itu, ya, tapi nggak ada. Siapa yang bicara seperti ini? Lalu saya bilang, langsung saya genggam lagi tangan saya. Tuhan yang pada saat itu saya nggak tahu berdoa, cuma saya bilang, Tuhan yang orang Kristen, tolong saya. Jika Engkau memang memilih saya, jika Engkau mau melindungi saya, tunjukkan kepada saya jalan yang benar. Saya bilang, tunjukkan. Lalu saya bilang, amin. Saya nggak tahu pada saat itu, cuma pada saat itu saya bilang, Tuhannya orang Kristen. Saya nggak bilang waktu itu Tuhan Yesus Kristus. Saya cuma bilang Tuhannya orang Kristen. Dan wow, terjadi luar biasa. Kamu pulang, ya, dari hati kecil saya, kamu pulang. Dan saat itu saya pulang. Dan sampai saya ke rumah, perjalanan dari stasiun saya berhenti dan sampai saya ke kosan. Tiba-tiba di kosan itu, adik saya yang tadinya saya pergi itu, dia mukanya marah, dia kayak benci saya, nggak suka saya, semuanya nggak suka saya. Itu berubah total. Langsung adik saya peluk saya, dia bilang, kakak dari mana? Seperti itu. Kakak dari mana, kak? Saya khawatir, dia bilang. Wow, tiba-tiba saya merasakan, ini apa? Saya bilang, aduh, itu saya nggak bisa mengungkapkan kata-kata itu. Langsung saya masuk ke kamar, saya bilang, terima kasih, terima kasih engkau nyata. Saya bilang, Tuhannya orang Kristen nyata. Saya bilang, sungguh dahsyat. Saya bilang, sungguh dahsyat sekali. Saya bilang, mulai hari itu saya terus mencari. Tak cuma pada saat itu saya belum ada orang yang menuntun saya, ke itu belum. Saya cuma sekedar tahu, jadi saya lewat HP aja seperti itu. Nah, dan itu prosesnya sangat luar biasa. Nah, setelah masalah itu saya pikir udah selesai gitu ya, sudah selesai. Tetapi masih ada terus masalah itu, banyak lagi kan, bertubi-tubi seperti itu. Saya pikir ini apa gitu kan, ini apa sih, ada sesuatu ini yang diinginkan dari saya seperti itu. Nah, lanjut cerita waktu 2 Desember 2012 ya. Teman saya ini, suami saya yang sekarang ini, dia bilang dia mau pulang kampung seperti itu.
Ketika dia pulang kampung, hati saya langsung tergerak. Saya bilang, boleh nggak saya ikut? Saya bilang begitu. Lalu dia bilang begini, nggak boleh, di situ nggak ada orang Muslim. Dia bilang, nanti kamu makan bagaimana? Nanti kamu mandi bagaimana? Maka semua itu nggak ada, itu kampungnya orang Kristen. Dia bilang begitu. Nanti kamu itu bagaimana? Saya mau ikut, saya bilang. Saya mau cari tahu, saya mau cari sesuatu. Saya nggak tahu, saya disuruh harus berkata seperti itu. Saya harus cari tahu seperti itu. Atas jawaban ini saya harus cari tahu, gitu. Jadi ya sudah, kalau itu kita pergi. Nah, perjalanan saya sampai di sini, ya sampai di sini tempat saya ini sekarang ini, itu nggak mudah, Bu Fatimah, saudara-saudara, nggak mudah. Masalah itu sepanjang perjalanan itu sungguh luar biasa sekali. Saya berkelahi, saya ribut ya dengan pasangan saya ribut, sampai saya mau loncat kembali lagi dari kapal, mau jatuh ke laut. Saya bilang, aduh, udah nggak berat. Tapi ketika saya bilang, kamu harus kuat, gitu. Kamu harus kuat. Kayak ada dorongan katakan, kamu harus kuat, gitu. Jadi dia bikin berbagai macam masalah itu, tapi puji Tuhan saya tetap kuat. Nah, lanjut cerita, sampailah saya di sini. Sampai di sini gitu kan, sesuatu terjadi 25 Desember di sini perayaan Natal itu sangat luar biasa sekali. Saya belum tahu gitu Tuhan Yesus itu bagaimana sebenarnya. Dan waktu itu pada malam hari itu, malam Natal tepat jam 12, saya tanya sama orang-orang, sama keluarga suami saya di sini gitu, sama saudara. Saya tanya, emangnya, saya bilang, apa sih yang dirayain pada tanggal 25 Desember? Gimana sih lahirnya Tuhan Yesus Kristus? Pada saat itu saya bilang, itu gimana sih rupanya, tunjukkannya gimana, buktinya gimana? Itu saya tanya gitu. Nah, dan pada saat itu orang-orang semua udah turun ke bawah, cuma sendiri saya. Rumah itu tinggi ya, rumah yang pertama saya datang itu rumah mertua saya agak tinggi di bukit sana dan saya di bawah, itu saya sendiri. Nah, ketika saya keluar ya, itu jalanan gelap, nggak ada lampu, nggak ada siapa-siapa, itu jalanannya gelap banget seperti itu. Tapi saya berjalan, tiba-tiba seperti ada 5 bintang menyinari saya, 5 bintang menyinari saya, berjalan menyinari saya seperti itu. Saya sampai ke jalan, saya bilang, ini apa? Seperti itu tetap jam 12 malam itu Bu Fatimah. Nah, di situ saya merasakan sesuatu yang lain. Lalu saya bilang, apakah ini? Saya bilang, apakah ini tandanya kelahiran Tuhan Yesus? Apakah ini? Saya bilang seperti itu. Dan lalu saya bilang, kamu tadi lihat nggak? Saya bilang, ada bintang loh 5 mengiringi saya sampai ke jalan ini. Dia bilang, nggak tahu, saya nggak lihat. Bilang gitu ya, nggak tahu. Tadi ada, saya bilang seperti itu. Tadi ada seperti itu, saya bilang. Enggak, udah nggak ada. Nah, pas besok pagi, ya udah kejadian malam itu, pas besok pagi, tiba-tiba saya tanya, kalau mau mengikut Tuhan Yesus itu, Kristus itu, gimana sih caranya? Apa sih yang harus saya lakukan? Tetapi karena keluarga di sini bilang, mereka nggak berani pada saat itu karena mereka takut. Ya, yang pertama, jangan sampai keluarga saya tuntut saya. Jangan sampai ada apa-apa. Saya bilang, saya nggak mau tahu. Saya bilang, mau orang tua saya, mau keluarga saya, mau benci saya mau tahu. Saya bilang, saya mau tahu, saya mau ikut Tuhan Yesus. Saya mau, saya bilang. Itu hati saya sangat teguh pada saat itu. Ya sudah, dia bilang, saya mau. Lalu saya dituntun ke seorang ibu gembala yang menuntun saya. Ibu gembala menuntun saya seperti itu. Lalu dia tanyain saya, benar-benar nggak mau gitu, mau nggak, benar-benar tulus nggak dari hati kamu, dari tulus, bukan dari siapa-siapa, bukan dari siapa-siapa, ini dari hati saya paling dalam, saya mau tahu, saya mau mengenal Tuhan Yesus lebih jauh, saya bilang seperti itu. Dan tepat pada tanggal 30 Desember 2018 ya, saya memutuskan saya untuk dibaptis dan saya mengikut Tuhan Yesus. Itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Ketika saya mengalami hal itu, saya merasakan kehidupan saya ada sesuatu yang lain ya, sesuatu yang dahsyat yang sangat saya rasakan, yang merubah saya ketika itu. Saya merasakan itu. Dan saya nggak sanggup, walaupun ya sampai akhirnya saya harus merasakan saya dibenci keluarga, sampai saya harus dihapuskan dari keluarga, tidak apa-apa. Saya bilang tidak apa-apa. Saya mau mencari Tuhan Yesus. Saya terus mencari, saya bilang seperti itu. Dan terus ketika selesai dibaptis, saya pikir selesai udah, karena belum ada tuntunan dari orang seperti itu. Saya dikasih Alkitab, saya cuma tahu baca aja dulu, belum tahu memahami seperti itu. Pikir saya ketika saya sudah dibaptis, masalah selesai, saya damai gitu ya. Kita damai, kita aman. Tapi apa? Masih banyak lagi gitu godaan setan. Banyak gitu, sampai iblis itu berbisik di telinga saya gitu kan. Ngapain kamu lama-lama di sini gitu? Ngapain kamu lama-lama di sini? Bukan tempat kamu di sini. Kamu harus pulang, gitu. Kamu harus pulang. Itu jelas banget di telinga saya bilang seperti itu. Kamu harus pulang. Kamu bukan tempat kamu di sini seperti itu. Tapi saya menolak. Langsung saya duduk, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya bilang, tolong saya Tuhan. Tunjukkan saya jalan kebenaran Tuhan. Jika memang ini pilihan saya yang paling tepat dalam hidup saya, tunjukkan Tuhan, tunjukkan. Nah, malamnya itu saya bermimpi. Saya berjalan lurus itu, nggak ada siapa-siapa di sana, tapi jalannya lurus sekali seperti itu, nggak ada rumah, tapi nggak ada ujungnya, nggak ada pangkalnya, itu jalan lurus. Saya berjalan. Nah, ketika saya berjalan, saya melihat 2 orang berdiri di sisi kanan, berjubah putih, orangnya tinggi besar.
Saya satu yang saya tanyakan, apakah Tuhan Yesus memilih saya? Itu pertanyaan yang saya ajukan sama orang tersebut. Lalu jawab mereka, ya, Tuhan Yesus memilih kamu. Dan saya langsung bangun. Ya, saya langsung bangun. Saya bilang, ini jawabannya, seperti itu. Dan mulai dari hari itu, saya terus mencari Tuhan. Terus saya belajar, saya terus. Nah, terus selama ini terus saya mencari, saya ikut ibadah, saya berjalan mengikuti seperti itu. Nah, dan tepatnya 2019 ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup saya yang luar biasa sampai hari ini. Pada saat itu saya akan mengajar, ya, saya dapat mengajar di sekolah Kristen. Seperti itu saya baru masuk. Nah, saya baru masuk, itu ajaran baru pada saat itu. Saya lagi mengajar. Tiba-tiba ada beberapa anak siswa yang kesurupan, ya, 4 orang kesurupan. Mereka kesurupan. Saya lagi di kelas sebelah sana jauh. Ketika saya lagi menulis seperti ini, ada suara di belakang saya bilang, kamu harus tolong anak itu, gitu. Saya lihat ke belakang, gak ada orang. Saya lihat anak-anak murid saya lagi nulis mereka. Lalu saya masih juga, kamu harus tolong anak itu, gitu. Saya masih nulis lagi sebelah belakang. Saya bilang, saya nggak tahu, saya nggak bisa. Saya bilang itu, saya nggak punya itu, saya nggak punya. Masih saya tulis. Lalu dia bilang, kamu harus tolong anak itu, kamu bisa. Itu suara yang ketiga saya dengar. Lalu karena pikir panjang, saya taruh spidol saya dan saya lari ke ruang UKS karena siswa itu dibawa ke sana. Lalu saya lihat mereka sudah tidur. Itu sudah ada mukanya, matanya merah, udah melotot, udah kayak mana gitu. Saya cuma berdiri saja saya lihat gitu kan. Dia lihat saya itu, anak itu kayak dia mau terkam saya, dan saya pas pegang tangannya, waktu itu saya pakai jam, dia tarik jam saya dan tangan saya luka pada saat itu karena dia tarik jam saya. Nah, karena sesuatu seperti itu, ada dorongan sesuatu, saya nggak bicara A, nggak bicara B, saya ambil kayak tangan saya, langsung saya taruhkan di atas kepalanya, yang saya katakan cuman ini saja pada saat itu. Saya bilang, tidak ada kuasa yang lebih besar selain kuasa Tuhan Yesus Kristus. Hai siapapun yang ada di dalam tubuh anak ini, silahkan keluar. Silahkan keluar, saya bilang. Seperti itu. Lalu saya lepaskan tangan. Dan itu terjadi, dia langsung sadar. Kaget saya. Saya bilang, wow, Tuhan Yesus dahsyat. Itu terjadinya cepat sekali, tetapi sangat berarti. Tapi waktu itu saya cuma merespon, karena saya nggak berani. Saya takut, karena saya pendatang. Jangan sampai orang pikir saya ini apa-apa, saya nggak mau seperti itu. Dan saya cukup ceritakan, orang-orang di sekolah cuma tahu di sekitar saya cukup ceritakan, saya cuma diam aja seperti itu. Nah, itu terus beberapa hari, 4 orang anak saya buat seperti itu. Saya cuma berdoa seperti itu, karena saya tidak tahu waktu itu berdoanya bagaimana. Cuma saya bilang, tidak ada kuasa yang lebih besar selain kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang, silahkan keluar. Saya bilang seperti itu. Dan itu terjadi. Mereka sadar, dan puji Tuhan, sampai hari ini itu tidak terjadi lagi. Ya, Ibu Nur, mohon maaf saya tanya, itu murid-muridnya siswanya Ibu Nurul itu Muslim atau Kristen? Kristen. Saya kan di sekolah ya. Nah, sekolah Kristen. Gitu. Oke, ngajar di sekolah Kristen ya. Oke, baik. Sekuler tapi ini ya. Bukan sekolah agama ya. Swasta, itu dari yayasan. Swasta ya. Oke, baik. Silakan lanjut. Oke. Nah, setelah kejadian itu, pulangnya itu saya ceritakan gitu kan, setelah kejadian. Cuman karena saya belum berani terlalu lebih bercerita, ya sudah, saya masih diam saja seperti itu. Dan lambat laun, ya proses itu memang nggak gampang. Mengikut Tuhan Yesus itu memang nggak gampang. Harus ada pengorbanan, harus ada kesabaran, dan itu saya lewati semua, air mata, semuanya saya lewati. Pada saat itu saya sangat terus mencari Tuhan, itu walaupun apapun ya. Terkadang saya merasa, ya kadang manusia saya merasa tersendiri, saya sedih, saya menangis, saya masih seperti itu. Nah, singkat cerita, 2020 ya, itu 19 sudah lewat, 2020 saya mimpi seperti itu. Saya mimpi lagi gitu. Saya mimpi, di dalam mimpi saya itu saya berjalan di depan beribu-ribu orang yang kerasukan setan, yang sakit, banyak semua sekali di situ. Pada saat saya mimpi itu, saya berjalan di tengah-tengah mereka. Saya cuma melewati saja. Ketika saya di ujung jalan mau selesai, pundak saya ditepuk. Dia bilang, kamu harus tolong mereka. Seperti itu, kamu harus tolong mereka. Langsung saya menoleh, ya. Saya tidak bicara banyak, tidak bicara apa-apa. Cuma saya angkat saja tangan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua disembuhkan. Saya bilang seperti itu. Dan terjadi mukjizat yang luar biasa. Saya kaget bangun. Ya, langsung saya berdoa. Ya, saya bangun, langsung saya berdoa. Tuhan, dia bilang, apa yang Engkau inginkan dari saya, Tuhan? Jika Engkau berkenan, jika Engkau menginginkan saya, Tuhan, sebagai alat-Mu, tunjukkanlah, Tuhan. Saya berdoa seperti itu, tunjukkanlah kepada saya, Tuhan. Saya akan lakukan, Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu. Seperti itu. Saya langsung amin. Langsung di hati saya, kecil saya, kamu harus tolong mereka. Seperti itu. Nah, dari mimpi itulah,
ada beberapa tetangga ya, ada beberapa tetangga yang sakit, yang apa. Saya jujur, saya waktu itu malu karena saya tidak mau dianggap orang apa, saya tidak mau, pada saya nggak mau. Cuman puji Tuhan dorongan suami saya, kamu sudah, itu suara Tuhan dan kamu harus lakukan. Kamu harus lakukan seperti itu. Dan saya lakukan. Ya, ada kejadian yang sangat luar biasa sekali pada saat orang di tetangga dekat rumah saya, dia jatuh ya, sekitar 5 jam pingsan, 5 jam pingsan, dia kerasukan ya, kuasa kegelapan sudah menguasai kehidupan dia. Nah, saya tidak berani kalau orang tidak minta kepada saya seperti itu, karena saya nggak mau nanti saya dipikir saya apa seperti, saya tidak mau menyodorkan diri gitu ya. Iya, emang begitu. Ya, saya tidak mau seperti itu. Dan kemudian pada saat itu anaknya datang ke rumah saya, dia bilang, ibu, dia bilang, tolong bapak saya. Dia bilang, bapak saya sudah 5 jam, ibu nggak sadarkan diri ibu, tolong saya ibu, seperti itu. Saya bilang, udah panggil majelis atau apa untuk berdoa? Sudah ibu, nanti mereka datang. Saya bilang, sudah silakan, biarkan mereka berdoa. Saya bilang, nanti saya lihat gitu kan. Karena saya nggak mau ya menyalahi aturan, jangan sampai, karena saya juga orang baru pendatang seperti itu, saya tidak mau seperti itu. Nah, setelah itu, karena hati saya tadi, saya masuk ke kamar, Bu Fatimah, saya masuk ke kamar. Saya langsung berdoa, saya tanya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, haruskah saya menolong orang ini, Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Lalu suara bilang, kamu harus tolong dia. Saya langsung lari turun, Ibu Fatimah. Saya langsung lari turun ke bawah. Itu ketika saya turun ke bawah, itu kabut gelap hitam itu masuk ke dalam rumah dia. Saya lihat itu seperti kabut hitam masuk ke rumah dia, dan menuju kamar, dan menuju orang yang sakit itu. Dan pada saat itu, saya lihat itu orang lagi didoakan sama orang-orang, sama majelis, sama didoakan dia. Nah, tetapi setelah mereka bilang amin, kabut gelap itu tambah banyak seperti itu. Saya langsung loncat, langsung berdiri saya. Saya bilang, saya langsung loncat, saya berdiri. Aduh, saya bilang, ini harus diselamatkan. Di dalam, langsung saya masuk ke dalam itu, saya langsung topang tangan di kepalanya, saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang atas, Tuhan yang luar biasa, saya bilang, siapapun engkau, hai kuasa kegelapan, keluar, saya bilang, keluar. Itu 3 kali saya bilang keluar. Puji Tuhan, dia langsung sadarkan diri. Wow. Mereka merinding saya, Bu. Ya, mereka yang di sekitar itu, tetangga-tetangga yang lihat, mereka lihat kuasa Tuhan Yesus Kristus itu sangat dahsyat. Ada yang menangis, karena mereka apa? Mereka sudah dilahirkan dari Kristen, tapi mereka nggak mengalami, mereka nggak percaya betul-betul kepada kuasa Tuhan. Di situ mereka lihat bahwa Tuhan Yesus itu memang dahsyat. Makanya saya katakan sering, aduh, kalian bersyukur dari lahir, udah dilahirkan menjadi Kristen. Kenapa menyia-nyiakan kasih sayang Tuhan itu, kenapa? Saya yang baru saja 2 tahun seperti itu, mengalaminya itu, saya sangat luar biasa. Saya nggak mau dijauhkan dengan Tuhan. Saya nggak mau. Nah, di situ mereka lihat bahwa Tuhan Yesus memang dahsyat. Saya bilang, kita tidak perlu berdoa banyak-banyak. Kita nggak perlu berdoa panjang-panjang. Yang penting roh, jiwa, dan tubuh kita buka lebar-lebar untuk Tuhan. Katakan dengan keras dan katakan dengan lantang, tiada yang lebih besar selain kuasa Tuhan Yesus Kristus. Itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Siapapun kalian, saya bilang. Dan pada saat itu, itulah tetangga saya, sekitar saya, mereka melihat kuasa Tuhan Yesus itu sangat dahsyat. Saya bukan melalui saya, tapi Tuhan pakai saya menyatakannya. Saya bilang, biar orang-orang yang dulu memang dari kecil dan sudah mengalami Tuhan, sudah bersama Tuhan, mereka sadar bahwa Tuhan Yesus itu memang luar biasa. Jadi menumbuhkan iman mereka, percaya mereka seperti itu. Dan setelah itu Ibu Fatimah, ya, kejadian banyak, dan ya, saya bilang, bukan saya menyembuhkan, bukan saya menyelamatkan, tapi iman kalian lainnya. Jika kalian percaya dengan yakin sungguh-sungguh, jika kalian percaya dengan kuasa Tuhan Yesus itu saja, kalian pasti disembuhkan. Saya bilang, apapun penyakitnya, apapun masalah, apapun pergumulan, semuanya hilang, semua disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Itulah saya bilang, itulah yang menguatkan saya sampai hari ini. Makanya saudara-saudara yang pada saat ini menonton, siapapun saudara-saudara, sakit penyakit apapun saudara, ya, ketika saudara mengenal Tuhan dengan luar biasa, ya, percaya, kemudian tahu, ya, sebenarnya bahwa Tuhan Yesus sangat dahsyat, saudara pasti akan mengalami kuasa dan mukjizatnya. Saya percaya itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya mengalaminya. Jadi saya ingin juga urapan Roh Kudus mengalir di antara kita semua, dan kita percaya. Dan kita juga siap ya Bu Fatimah ya, kedatangan Tuhan Yesus 2 kali. Seperti itu. Dan haleluya, ya, setelah hal-hal seperti itu saya sangat diubahkan sekali. Saya dulu manusia yang orangnya arogan, mudah marah, mudah apa, tapi semenjak saya mengenal dan bersama Tuhan itu, kehidupan saya menjadi lebih baik. Walaupun orang membenci saya, menghina saya tetap mendoakan mereka, saya tetap memberi support kepada mereka seperti itu, apapun itu. Memang tidak mudah, ya, memang tidak mudah mengikut Tuhan, tapi Tuhan bilang kalau kita memang mau mengaku dan mengikut Tuhan Yesus, kita memang harus ditampar, kita memang harus dihajar. Ketika kita sudah ditampar dan dihajar, hati kita akan tersentuh dan kita bertobat. Disitulah saya sadar bahwa apa yang sudah saya pilih itu memang benar-benar.
Itu saja dari saya, Ibu Fatimah ya. Kalau diceritakan lagi yang kisah-kisah lainnya banyak, saudara-saudara ya. Wow, kesaksian yang sangat luar biasa ya. Dia memiliki keinginan untuk menjadi pramugari dan dia berdoa sama Tuhan ya, dan akhirnya Tuhan mengabulkannya. Ya, kesaksian seorang murid tadi ini menginspirasi kita bagaimana seharusnya kita yang percaya kepada Yesus memberitakan jalan keselamatan itu ya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Mari kita menjadi saksi. Ya, mari kita meneladani Kristus yang sudah mati dan hidup kembali, yang menyelamatkan kita dari dosa. Karena Yesus berkata, "Aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Aku." Maka dari itu, ya, marilah kita bersandar dan beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Itu saja yang bisa sampaikan. Selamat bertemu kembali di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Bye-bye.